Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia dari Prodi D3 Keperawatan ITS Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang apa sih itu gagal jantung pada Mbak. Sebelumnya nanti penyuluhan ini akan berlangsung selama 70 menit dari pukul 9 sampai 10.10 ya Mbak. Nanti prosedurnya saya akan menjelaskan tentang pengertian, penyebab, tanda dan gejala, dan yang lainnya ya Mbak. Apakah Mbak sudah siap? Sudah. Kita mulai ya Mbak. Apa sih itu gagal jantung? Gagal jantung adalah di mana jantung tidak mampu lagi memompa darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi badan untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada keadaan tertentu, sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi. Apa saja sih yang menyebabkan gagal jantung? Yaitu ada dua ya Mbak. Di bagian atas itu yaitu gagal jantung sistolik, ketidakmampuan kontraksi jantung memompa sehingga curah jantung menyebabkan kelemahan, fatigue, kemampuan aktivitas fisik menurun, dan gejala hipoperfusi lainnya. Dan untuk gagal jantung diastolik, yaitu di bagian bawah, adalah gangguan reaksi dan gangguan pengisian ventrikel. Apa saja sih tanda dan gejala gagal jantung itu? Yaitu ada seperti bengkak pada tangan dan kaki, bengkak pada paru dalam jangka pendek, batuk malam hari, sesak napas, kelelahan, takikardi lebih dari 120 per menit, penurunan berat badan kurang lebih 4,5 kg dalam 5 hari pengobatan. Apa saja sih yang bisa kita cegah untuk penyakit gagal jantung? Yaitu ada 8. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, berikan instruksi spesifik tentang obat dan efek sampingnya. Yang ketiga, belajar untuk rileks dan mengendalikan stres. Yang keempat, batasi konsumsi alkohol. Yang kelima, jika mengalami obesitas, turunkan berat badan hingga kisaran normal. Yang keenam, anjurkan pada klien menghentikan aktivitas selama ada serangan dan istirahat. Yang ketujuh, menjalani diet sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang 8, olahraga secara teratur ya Mbak. Apa sih untuk penata laksanaan gagal jantung? Yang pertama itu ada perubahan gaya hidup, monitoring, dan kontrol faktor resiko. Yang dapat kita lakukan pada gagal jantung itu yaitu manajemen relaksasi nafas dalam ya Mbak. Yang pertama itu bisa baca bismillah dahulu, lalu menganjurkan memberikan posisi secara nyaman. Dan yang ketiga, mengajarkan pasien tentang nafas dalam. Yang keempat, menganjurkan pasien untuk meletakkan tangan kanan di perut dan tangan kiri di dada. Selanjutnya, menganjurkan pasien menutup mata, lalu menarik nafas sedalam-dalamnya dan menahan nafas sebentar, lalu menghembuskan nafas atau ekspirasi seperti meniup botol ya Mbak. Dan yang terakhir, bisa mengulangi beberapa kali hingga pasien merasa rileks. Dan yang terakhir, membaca hamdalah. Apakah Mbak sudah mengerti? Sudah. Apakah Mbak bisa mereview kembali apa yang saya tadi sampaikan? Bisa. Gagal jantung itu apa sih Mbak? Gagal jantung adalah di mana jantung tidak mampu lagi memompa darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi badan untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada keadaan tertentu, sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi. Ya, untuk penyebabnya itu apa saja tadi? Di bagian atas, gagal jantung sistolik adalah kemampuan kontraksi jantung memompa sehingga curah jantung menyebabkan kelemahan, fatigue, kemampuan aktivitas fisik menurun, dan gejala hiperperfusi lainnya. Apa sih yang bisa kita lakukan pada gagal jantung ini? Kita bisa lakukan tindakan apa Mbak? Relaksasi nafas dalam. Iya. Yang
Yang pertama membaca bismillah, yang kedua memberikan posisi yang nyaman, yang ketiga tentang nafas dalam, yang keempat meletakkan tangan kanan di perut dan tangan kiri di dada, yang kelima menutup mata, yang keenam menarik nafas sedalam-dalamnya, yang ketujuh menahan nafas sebentar, yang kedelapan menghembuskan nafas, yang kesembilan mengulangi beberapa kali hingga merasa rileks, yang terakhir membaca hamdalah. Begitu ya Mbak. Nanti saya ajarkan relaksasi nafas dalam. Mbaknya mengikuti saya ya Mbak. Ya. Gagal jantung di bagian bawah, yaitu namanya diastolik, adalah gangguan reaksi dan gangguan pengisian ventrikel. Ya. Untuk tanda dan gejalanya tadi apa saja Mbak? Yang pertama bengkak pada tangan dan kaki, yang kedua bengkak pada paru dengan jangka pendek, yang ketiga batuk malam hari, yang keempat sesak napas, yang kelima kelelahan. Apa saja sih yang bisa kita cegah untuk penyakit gagal jantung ini? Yang pertama berhenti merokok, kedua berikan instruksi spesifik tentang obat dan efek sampingnya, yang ketiga belajar untuk rileks dan mengendalikan stres, yang keempat batasi konsumsi alkohol, yang kelima tidak mengalami obesitas, turunkan berat badan hingga kisaran normal, yang keenam anjurkan pada klien menghentikan aktivitas selama ada serangan dan istirahat, yang ketujuh menjalani diet sesuai dengan anjuran dokter, yang kedelapan olahraga secara teratur. Ya. Untuk penata laksanaannya tadi ada berapa Mbak? Ada 3. Yang pertama perubahan gaya hidup, yang kedua monitoring, dan ketiga kontrol faktor resiko. Ya, kita mulai ya Mbak. Ya. Nanti Mbaknya mengikuti saya. Untuk yang pertama baca bismillah dahulu ya Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dengan posisi ini Mbak sudah nyaman? Sudah. Kita mulai ya Mbak. Yang pertama tangan kanan di perut, Ya. tangan kiri di dada, menutup mata dan menarik nafas. Hembuskan seperti meniup botol ya Mbak. Diulangi kembali. Bagaimana Mbak? Apakah sudah rileks? Sudah. Nanti bisa diulangi lagi di rumah ya Mbak. Ya. Nanti kalau merasa tidak enak, coba lakukan tindakan ini. Ini untuk leafletnya bisa dibaca kembali. Nanti kalau ada apa-apa bisa membaca-baca ini ya Mbak. Ya, terima kasih. Ya Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.